وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والغزالي وأولاد إسحاق الجواد والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب كيائي أحمد نصر بن عبد الرحيم وعلى آله وأصحابه وذريتهم وفروعهم وأصولهم وفرضهم ورحمهم الله تعالى. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan pagi hari ini. Kita langsung mawon masuk ayat terakhir surat Al-Fatihah. Kalau nggak salah kepotong di lafaz walau dolin itu maknanya abdolal, tersesat. Waqala lan dawuh sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, dawuh jumhur zahaba, ada yang terbuang, zahaba jumhurul mufassirin, berpendapat sopo ake-ake ahli tafsir annal maghduba alaihim, sesungguhnya makna maghdubi alaihim itu al-yahudu, Yahudi. Wadolina lan berpendapat sopo ake-ake ahli tafsir bahwasanya ad-dolina, makna ad-dolina itu an-nasara, wong Nasrani. Waja'alan teko apa zalika mengkono makna mufassiran hali nafsiri an Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Adi bin Hatim, dalam hadisnya Adi bin Hatim wa qissati islamihi, lan kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim. Walau dolina, kalau ini makna dari kanjeng Nabi dan disepakati oleh sebagian besar ulama, kalau maghdubi alaihim niku tiang Yahudi, kalau dolina niku tiang Nasrani. Sekarang pertanyaannya, kita ini tiap kali sholat 4 kali diperintahkan Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau makna pada dasarnya siratal ladzina an'amta alaihim atau siratal mustaqim itu hanya masuk Islam, tentu kita tidak perlu diulang-ulang. Maka bisa jadi makna yang dimaksud adalah suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah pola fikir Yahudi era Nabi Musa itu suratul mustaqim. Nasrani era Nabi Isa itu suratul mustaqim. Tapi zamannya Nabi Muhammad, Yahudi sudah maghdubi alaihim, karena bertahun-tahun mereka mempunyai pola pikir keras, eksklusif. Maghdubi alaihim seakan-akan ajaran agamanya itu koyok-koyok diseneni tok. Uripe iku iki salah
salah, iki haram, iki gak oleh, gak bebas. Sedangkan orang Nasrani zaman Nabi Isa Shiratal Mustaqim, tapi setelah berkembang pas zamannya Nabi Muhammad, bahkan sampai sekarang kalau jenengan tanya orang Nasrani, seakan-akan mereka itu nggak punya syariat, padahal mereka punya syariat. Syariatnya syariat Nabi Musa, syariatnya syariat Taurat. Tapi Nasrani itu seakan-akan tidak ada syariat, yang penting uang masuk Kristen mlebu surga, gak peduli perbuat baik atau tidak. Mlebu Kristen percaya akan Yesus, mereka masuk surga, gak penting yang lain. Seakan-akan ini boleh los don. Yang satu kencang kakean rim, dolin itu kakean gas. Islam suratul ladzina an'amta alaihim ini pada dasarnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu apa? Kita bersyariat, kita beribadah, ada rambu-rambu yang ketat. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, maka kadang-kadang dipermudah oleh syariat. Contoh misalnya suatu saat rombongan perjalanan, salah satu mereka itu ada yang mimpi basah. Ketika mimpi basah, udara sangat-sangat dingin. Maka dia tanya sama sahabat yang senior, bagaimana saya harusan? Apakah saya cukup tayamum ataukah saya harus mandi? Tipikal orang maghdubi alaihim, ini tipikal maghdubi alaihim, diskutu atus. Lah kok gak kuat aku nek loro terus mati, gak peduli demi melaksanakan syariat wajib atus mati, ibu membela syariat. Maka orang ini akhirnya benar-benar mandi dan benar-benar suara udara yang sangat dingin, gak kuat. Dalam riwayat wafat dilaporkan kepada Rasulullah, justru orang tersebut dimarahi sama Rasulullah. Islam itu begitu, dan ini terus dalam kehidupan sehari-hari kita pun begitu. Setiap kali menghadapi masalah, sampai kalau tipikal Shiratal Mustaqim, ya butuh imbang antara kenceng ambek dol. Contoh misalnya, ini ada beberapa orang yang menyikapi masalah bagaimana berpolitik dalam Islam. Kalau maghdubi alaihim, pola pikir, saya bukan ngomongan. Kalau maghdubi alaihim, pola pikir gak usah Islam itu yo Islam, urusan politik. Kalau zalim totalitas, sehingga kadang-kadang seakan-akan urusan politik itu jadi urusan agama, campur, jadi mempolitisasi agama. Kalau Shiratal Mustaqim, selama itu untuk khalayak, untuk umat, kebaikan umat, dan tidak perlu menjual agama, silakan. Karena politik hanya sebagai alat. Ini pola pikir. Kalau zaman sekarang mungkin yang paling sering maghdubi alaihim, pola pikir itu titik salah, titik haram. Kalau zalim apa-apa. Contoh misalnya mengucapkan selamat hari Natal, yang maghdubi alaihim pola pikir, saya nggak ngomong apakah mereka maghdubi alaihim pola pikir, maghdubi alaihim gak oleh. Bahkan ada orang yang nandur pohon cemara itu pohon tebang,
Kristen. Saking ekstrimnya itu maghdubi alaihim. Kalau waladhdallin apa-apa, ucapkan aja orang gak ada masalah, itu tidak mempengaruhi iman kita. Maka iya, siratal mustaqim itu ada di tengah-tengah. Bon. Amin. Setelah baca Al-Fatihah itu amin. Amin itu apa? Kalimat du'ain, kalimat doa. Walaisat lan ora ono apa amin iku minal Qur'anil Karim, saking Al-Qur'anil Karim. Amin itu kita disunnahkan untuk membaca amin. Ijma'an kelawan pendapat, kelawan kesepakatan. Wa makna lan maknane amin iku istajib. Mungkin yang badani panjenengan Gusti Allah doa ing doa kita, donga kita ya Rabb waktu Gusti Allah. Amin itu sunnah. Ada setiap kali membaca Fatihah itu kita disunahkan membaca amin. Ada di beberapa kampung misalnya, lampau kok amin, dungonin nih, maka akhir ditambahi Rabbi shrahli, misalnya waladhdallin, Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Padahal tanpa perlu ditambahi pun Al-Fatihah itu separuh surat itu isinya doa. Bahkan kalau mau memperdalam lagi, seluruh Fatihah itu isinya doa. Alhamdulillahirabbil alamin itu juga doa. Maliki yaumiddin itu juga doa. Bismillahirrahmanirrahim itu juga doa. Semuanya doa. Maka setelah berdoa kita disunnahkan membaca amin. Qala Alusi, oh ya, ternyata di bawahnya ada. Qala Alusi, jauh sapa Imam Alusi. Wa yusallu lan den sunataken. Ta'dal khitami sakmarine mungkasi. Ayyakula ing to maca sapa al-qari'u wong kang maca Fatihah amina ing maca amin. Li hadisi Abi Muyassar, berdasarkan hadisnya Abi Muyassar, anna Jibrila, sesungguhnya Jibril iku aqra'a macawaken sapa Jibril annabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihatul Kitabi ing Fatihah pembukaane Al-Qur'an. Falamma qala mongko lamun tekalane ucap sapa Jibril waladhdallin ing lafaz waladhdallin qala dawuh sapa Jibril lamun kanjeng Nabi Muhammad amin. Faqala mongko ngucap dawuh sapa kanjeng Nabi amin amin amin. Jadi lafaz amin ini diajari sama malaikat Jibril, enggak sembarangan. Al-ahkam syar'iyyah, biro-biro hukum syariat. Al-hukmul awal, hukum kang pertama. Halil basmalah, ono to utawi lafaz bismillah iku ayatun ayat minal Qur'an, saking Al-Qur'an. Ajma'a sepakat sapa ulama annal basmalah setuhune basmalah al-waridah kang datang, kang tertulis fi suratin namli ing dalam surat An-Naml, iya basmalah iku juz'un bagian min ayatin saking ayat. Liqouli ta'ala maring krana dawuh Allah Ta'ala annahu min Sulaiman, innahu setuhune surat iku min Sulaiman saking Nabi Sulaiman, wa innahu lan setuhune surat iku bismillahirrahmanirrahim kelawan asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim kang Maha Kasih.
Ini ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Tulisannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml niki sepakat ulama bahwasanya itu bagian dari Al-Qur'an. Walakinnahum lan tetapine para ulama iku ikhtalafu berbeda pendapat hal hiya ana ta utawi basmalah iku ayatun ayat minal Fatihah saking surat Fatihah wa min awwali kulli suratin lan saking awali saben-saben surat amlah on utawa ora ala aqwalin adidatin jawabannya ala aqwalin adidatin ing atase pira-pira pendapat adidatin kang bermacam-macam. Mereka berpendapat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di Al-Fatihah itu apakah bagian dari ayat Al-Fatihah atau tidak. Pendapat pertama al-awwalu talikan pertama hiya utawi basmalah iku ayatun ayat minal Fatihati saking surat Al-Fatihah wa min kulli suratin lan saking saben-saben surat wa huwa utawi awal iku mazhab Syafi'i mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atsani pendapat kedua iku laisat ayat iku orang ayat la minal Fatihah duduk saking surat Al-Fatihah wala min syai'in min suratil Quran dan tidak bagian dari surat Al-Quran. Wa huwa mazhab Maliki pendapatipun Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-thalith hiya ayatun tamatun minal Quran. Hiya utawi basmalah iku ayatun ayat at-tamatun kang sempurna minal Quran saking Al-Quran uzila kang den turunaken lil fasli krana misah baina suwari antarane dalam antarane pira-pira surat walaisat lan ora ana apa basmalah iku ayatun ayat minal Fatihati saking suratul Fatihah wa huwa mazhab Abu Hanifah. Dan ini adalah asal mazhabnya Imam Abu Hanifah. Fatihah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Di sini terbagi menjadi tiga. Pertama, Bismillah itu bagian dari Fatihah. Yang kedua, bukan bagian dari Fatihah dan bagian dari surat-surat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bismillah itu bagian dari Qul huwallahu ahad. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Malik bukan bagian dari Fatihah, bukan bagian dari surat. Makanya kalau di Masjidil Haram biasanya nggak pakai Bismillah. Yang ketiga pendapatnya mazhab Hanafi itu bagian dari surat selain Fatihah, sedangkan Fatihah bukan dari surat Fatihah. Dalil Syafi'iyah dalile mazhab Syafi'iyah. Ini baca aja agak cepat. Istadalla amri dalil sapa Asy-Syafi'iyah tu mazhab Syafi'iyah ala mazhabihim ing atase mazhabi Asy-Syafi'iyah bi'iddati adillatin kelawan piro-piro macam-macam dalil nujizuha kang ringkes sapa ingsun ing adillah fima yali fima indal yali kan bakal nuli-nuli bakal teko apa mak. Awalan pertama hadis Abi Hurairah, hadisnya Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna usatuni nabi iku kala dawuh sapa nabi idza qara'tu terkalane maca sapa sira kabeh alhamdulillah ing alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya jika kalian membaca suratul Fatihah yang dimulai dengan alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, mongko maca sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mongko stuhune bismillahirrahmanirrahim iku ahadu ayatiha, salah sijine ayat-ayate Al-Fatihah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi zaman dulu itu kadang-kadang Nabi menyebutkan sebuah surat itu tidak surat Fatihah, tetapi surat yang umumnya dipakai yang ngetop, surat alhamdulillahirabbil alamin, surat yang di permulaannya. Di hadis yang lain atau yang aku lebih lengkapnya, faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an. Ini yang mungkin ada yang ketelisut dan cetakan. Innaha setuhune bismillah iku inna setuhune Fatihah iku ummul Qur'an, pokoke Al-Qur'an, wa ummul kitabillah, pokoke kitab, wasab'ul masaniyah, dan 7 ayat yang diturunkan 2 kali. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim iku ahadu ayatiha, salah sijine ayati Fatihah. Rawahu Ibnu Qattan. Sanian hadis Ibnu Abbas, hadis Ibni Abbas, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa kanjeng Nabi iku yaftatihu buka ngawiti sapa kanjeng Nabi as-sholata ing salat bi bismillahirrahmanirrahim, kelawan bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tirmidzi an Ibni Abbas. Hadis ketiga, salisan hadis Anas radhiyallahu anhu, hadisnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu su'ila, seturune Anas iku su'ila dan takoni an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking waosane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakola mongko dawuh sapa Anas, kanat ono apa qiraatuhu wacanane kanjeng Nabi iku maddanto, pelan, panjang, dipanjangkan panjang, bukan cepet-cepet. Kalau zaman sekarang kan ingin cepet, maddan panjang. Summa qara'a, mongko nuli maca sapa Anas, bisa jadi summa qara'a mongko nuli maos sapa kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Rawahul Bukhari. Ada lagi hadis keempat tetapi tidak tertuang dalam kitab ini. Qala dawuh bahadzal hadis, mongko iki hadis tadullu nuduhaken apa hadis ala annal basmalata ing atase setuhne basmalah iku ayatun ayat min kulli suratil Quran, saking saben-saben suratil Quran aidon. Bidalili anna Rasulullah, kelawan dalil setuhne Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qara'a mawa sapa kanjeng Nabi ha in bismillah fi suratil Kautsar, ing dalam surah Al-Kautsar. Ini yang saya maksud, sebenarnya harusnya ada satu hadis lagi yang dituangkan di sini. Hadis itu menjelaskan tentang surat Al-Kautsar dengan ada bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadzal, saking iki qala dawuh sapa
sapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu alaihi yaqra'uha maca ing bismillah sapa al-musolli wong kang salat wujuban lawan wajib wa fil jahlilan ing dalem salat kang bangsa ngucapaken kelawan jelas jahron kelawan jelas wa fi sirrilan ing dalem salat kang bacaannya sirron kelawan sama pelan-pelan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i yang diringkas sama di dalam kitab ini. Di dalam kitab yang lebih luas lagi, misalnya kitab Fakhruddin Ar-Razi, kitab Miftahul Tafsir Al-Kabir atau Miftahul Ghaib, itu sampai 60 alasan Imam Mazhab Syafi'i memasukkan bismillah dalam surat Al-Fatihah. Dalam kitab Al-Musi kurang lebih sama. Jadi kitab-kitab yang besar lebih banyak lagi. Makanya di dalam kitab ini bahasa yang digunakan adalah nujizuha, ringkas. Kalau terlalu lebar malah bingung. Wastadalla lan amrih dalil sapa al-malikiyatu mazhab malikiyah ala annal basmalata ing atase tuhune basmalah iku laisat ora ana apa basmalah iku ayatan ayat minal Fatihah saking suratul Fatihah wala minal Qur'an lan ora saking Al-Qur'an wa innama hiya lan setuhune basmalah iku litabaruki krono gol amri barokah bi adillatin kelawan pira-pira dalil nujizuha kalau di tulisan kitab itu pakai tak, tapi sebenarnya nujizuha la'al shawab nujizuha kang ringkes sapa ingsun ing adillah fima yali dalam barang yali kang bakal teko. Pertama hadis Aisyah, hadis saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Siti Aisyah karena orang sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaftatihu ngawiti sapa Nabi as-sholata ing salat bitakbir lawan takbir wal qiraa'ah lan maca bilhamdulillahi rabbil alamin lawan alhamdulillahi rabbil alamin. Wastadalla lan berpendapat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah in hadis ruwiya kang den riwayataken an sahabat saking para sahabat annahum setuhuri sahabat iku qalu ngucap sapa sahabat kunna setuhune kita kunna ana sapa kita iku lanarifu ora ngerti sapa kita ing as-surati ing marine selesai surat hatta yanzil sampai turun bismillahirrahmanirrahim. Pun saya betul-betul sudah jam 8. Intinya ini kebetulan kalau nggak salah yang paling banyak adalah pendapat ini Mesir diambil dari Mesir. Pendapat mazhab terbanyak di Mesir adalah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Kalau di Suriah mazhab terbanyak adalah Syafi'i sama Hanafi. Makanya kalau jenengan punya kitab Tafsir Al-Munir karyanya Dr. Wahbah Zuhaili diringkas. Kenapa? Sesuai dengan umatnya. Paling banyak sana Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Kenapa disebutkan sedemikian banyak? Intinya tapi suratul mustaqim. Kita ini didudui dikandani sama kitab ini, pengarang kitab ini, bahwasanya
bah mazhab Syafi'i, bah mazhab Maliki, bah mazhab Hanafi, mereka punya dalil yang sangat kuat. Dan semuanya dari hadis, gak sembarangan. Mereka punya data yang sangat banyak, bukan cuma satu. Banyak, hadisnya banyak. Masalah-masalah, kalau nggak salah Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mazhab Syafi'i. Dalam kasus Bismillah sempat tertarik sudut pandang mazhab Hanafi. Gurunya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu Hanafi. Maka beliau soal dengan gurunya, saya itu dalam kasus Bismillah kok koyoknya lebih cocok sama mazhab Hanafi, sama seknya kamu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i itu mempunyai dalil yang sangat kuat tentang Bismillah ini. Artinya semua punya dalil yang sangat kuat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus tahu kondisi masyarakat sekitar. Kenapa khawatir rusak? Jadi kalau mazhab mayoritas di sini mazhabnya Syafi'i, iya kita baca mazhab Syafi'i dengan cara Bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya suatu saat kita disuruh ngimami di masjid yang mazhabnya Hambali atau Hanafi, yang menurut mazhab mereka baca Bismillahnya nggak boleh dijaharkan, ya kita ikuti. Semuanya punya pendapat yang sangat kuat, nggak ada yang bukan. Cuma para imam itu penganut mazhab yang sekarang pingin digabung semua. Jadi tetap misalnya orang Saudi misalnya yang imam Masjidil Haram itu baca Bismillahirrahmanirrahim, tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim kita anisir, tapi jangan juga ungkapin krungu. Itu metode agar mazhab yang lain tidak uka sare, enggak. Itu mazhab yang sangat indah. Jadi coba sampean perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Sir, tapi karena dimik jadi jahar juga. Itu bagaimana caranya para imam itu mengkombin. Cek gak ono engkel-engkelan gara-gara Bismillah, gara-gara perbedaan pendapat. Sebenarnya ulama-ulama itu sudah sangat mewakili. Cuman kadang-kadang sing susah itu asing kroco-kroco. Kroco-kroco itu wis ngerti hadis mek siji, wis nyalano kiai, nyalano ustaz, nyalano. Ini yang susah. Itu kalau yang imam di Syria, saya cerita karena saya tinggal di Syria. Jadi mereka itu rata-rata imam harus tahu dua mazhab, mazhab Syafi'i sama Hanafi. Ketika sholat menurut mazhab Syafi'i itu apakah batal, menurut mazhab Hanafi apakah batal. Contoh, ini saya pernah kejadian, saya kebetulan sekolah di ma'hadnya mayoritas mazhab Hanafi. Kebetulan yang imami saya sebut. Jadi pas habis tahiyat pertama, tahiyat awal, itu beliau lupa. Jadi langsung mau berdiri. Posisinya belum berdiri, belum jejak. Masih begitu masih mau naik. Subhanallah, akhirnya beliau balik lagi. Setelah selesai dibahas sama Syaikh. Saya tadi lupa. Menurut mazhab Syafi'i, tahiyat awal itu sunnah muakkadah.
Kalau saya tadi sudah berdiri, menurut mazhab Syafi'i, saya nggak boleh duduk lagi. Karena sunnah berdiri itu sudah wajib, rukun. Ini masalah sunnah muakkad. Kalau saya duduk lagi, maka saya batal. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi ini adalah wajib. Maka saya walaupun sudah berdiri wajib balik lagi. Dijelaskan. Tadi karena saya baru mau naik, maka baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi sah. Jadi rata-rata mereka mempunyai kemampuan 2 mazhab minimal. Imam rata-rata harus begitu. Kalau di sana, kalau di sini ya nggak harus lah, karena mayoritas mazhabnya yang satu Syafi'i, yang lain ya. Tapi yang minimal itu gak perlu digegeri lah. Sama Yai Ahmad Nasrullah itu ditunjukkan dengan berbagai dalil mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Malik seperti ini, mazhab Hanafi seperti ini. Artinya gak usah bingung, kabeh ono dalile. Dan mereka enggak bertahun-tahun, mereka itu berkelas-kelas. Jadi bukan, kalau mazhab Syafi'i bukan Imam Syafi'i tok yang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi yang menguatkan pendapat itu, yang mengoreksi pendapat itu. Bahkan Imam Bukhari pun ahli hadis, itu pun secara mazhab fikih ikut Imam Syafi'i. Di mazhab Hanafi ada Imam Abu Hanifah, ada Abu Yusuf Qadir Qudot, ada Zufar, ada Muhammad, para penerus, dan mereka rata-rata ahli hadis, hafal hadis, nggak sembarangan. Maka ini bahasa kasarannya, Mas, kalian semua gak usah terlalu gegeri. Tapi tetap selama kita ngikuti mazhab Syafi'i kita belajar mazhab Syafi'i, ayo dikuati mazhab Syafi'i. Tapi kok misalnya suatu saat bu ono wong sing mazhabnya beda sama kita, yo nggak usah geger. Mereka semua punya pendapat, punya dalil, punya argumen masing-masing. Pun ya sudah jam 8 lewat. Ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ini berkaitan dengan Bismillah tadi yang kita simpulkan, dan simpulan di sini bahwa menurut Imam Syafi'i bagian dari Fatihah sehingga harus dibaca hanya fardu. Menurut Imam Malik bukan bagian daripada Fatihah, dan menurut Imam Abu Hanifah juga bukan bagian daripada Fatihah. Nah, dari 2 mazhab yang terakhir tadi itu hukumnya apa mereka mengatakan? Apakah tidak boleh baca Bismillah, ataukah hukumnya sunnah dari 2 imam itu, Malik sama Hanafi? Imam Malik di luar Fatihah, nanti sebenarnya ada bahasannya setelah ini. Fatihah, baca Fatihah di dalam sholat termasuk Bismillah dibahas di situ. Tetapi kalau Imam Malik dan Imam Hanafi termasuk Imam Hambali sunnah, tetapi nggak boleh dijaharkan. Nggak boleh dikeraskan. Selain mazhab Syafi'i, semuanya tetap dibaca, walaupun sunnah. Kalau bahasanya Imam Malik itu litabaruki, di sini kan litabaruki untuk ngalap barokah. Artinya apa? Sunnah. Cuma tidak boleh dikeraskan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kayak kita itu menurut mazhab selain Syafi'i nggak boleh. Menurut mazhab selain Syafi'i, karena kita mayoritas Syafi'i wajib, kalau di sini tadi wajib dikeraskan. Selain saya mungkin kalau mau diulang yang nggak mau memakai tahiyat awal. Iya. Coba udah ngomong diulang sedikit jelas.
tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan bagian rukun, bukan wajib. Maka jika kita sudah pindah ke rukun yang lain, sujud kan rukun, terus kita berdiri pindah ke rukun yang lain, maka kita nggak boleh balik lagi. Rukun yang lain itu berdiri. Nanti barengan di Tahiyat awal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau lupa tahiyatul awal nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur berdiri, nggak boleh balik. Nek balik justru batal. Ini mungkin juga banyak yang nggak paham juga. Mazhab Syafi'i boleh sujud sahwi. Jadi statusnya sunnah muakkadah ini dalam mazhab Syafi'i sama dengan kunut subuh. Jadi sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, kunut subuh sama tahiyat awal. Sunnah hukumnya. Lupa mau diteruskan. Dalam mazhab Syafi'i, ini ngomong mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu juga surat-surat yang lain. Hadis sebenarnya ini ada hadis keempat. Ini bahas bahwasanya yang tidak tertulis di dalam kitab ini, bahas hadis tentang Nabi baca al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Itu dijadikan pedoman sama mazhab Syafi'i bahwasannya setiap pindah surat itu wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, Hanafi itu bagian dari surat, Maliki tidak. Jadi kalau mazhab Maliki ya pindah-pindah aja. Bismillah, misalnya habis Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, ini mazhab Maliki. Kalau nggak salah mazhab Hambali pun begitu. Kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i harus Bismillahirrahmanirrahim, harus ada. Lagi-lagi semuanya punya dalil. Kalau kita makmum, kita itu sebenarnya ketika berangkat haji itu kan imamnya itu sudah bisa kita menerima perbedaan pendapat di Saudi, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kita bisa menerima perbedaan pendapat. Opo nek mulai nang Indonesia geger mana itu loh, kan aneh. Ya, di Saudi ini loh sampean makmum dengan berbagai macam delok wong salat kaya ngono, kita terima. Apa orang tak mulai geger maneh. Kita boleh ketat dengan diri kita, dengan lingkungan kita, karena kita ngajinya Syafi'i, ikuti Syafi'i. Tetapi ketika kita keluar, kita harus fleksibel. Misalnya disuruh ngimami di masjid, maaf misalnya Muhammadiyah itu secara fikih, saya ngomong secara fikih itu ngikut mazhab Hambali. Secara fikih ngikut mazhab Hambali. Wallahu alam seperti apa, tetapi dalam praktek ibadahnya yang saya tahu anunya mazhabnya mazhab Hambali. Maka termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan. Tapi masuk surat Fatihah. Kalau nggak salah mazhab Hambali nanti ada dibahas. Mazhab Hambali itu Fatihah Bismillah itu masuk surat Al-Fatihah, tetapi tidak dijaharkan. Maka kalau misalnya suatu saat kita didaulat atau kepas
pasti kok di pinggir jalan makmum kita sholat di masjid Muhammadiyah yang kebetulan bermadzhab Hambali dan kok kebetulan kok gawe kopi aliyane gak gawe kopi akhir di kompor imami, ya kita harus sesuaikan. Mata. Bagian dari surat itu bagian awal. Iya. Kalau begitu, kalau misalkan baca surat dalam Al-Quran tapi di tengah-tengah, misalkan Nggak harus. Nggak harus. Malah kalau di dalam di sholat ya nggak perlu baca langsung. Jadi kadang-kadang bahkan mazhab Syafi'i pun ketika ngimami itu harus sadar juga Bismillah itu untuk awal surat. Kalau kita ngimami di tengah-tengah misalnya, Lau anzalna al-Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu enggak usah bismillah. Malah salah. Nek gawe bismillah, yo ojo gawe surat di tengah-tengah. Dari awal, karena pembahasan surat bismillah itu bagian dari surat itu di awal, bukan di tengah-tengah. Kalau jenengan baca sering pingin sambil membiasakan hafalan, kalau imam pakai di tengah-tengah maka nggak perlu pakai bismillah. Kalau pakai bismillah malah salah. Bahkan mazhab Syafi'i sekalipun. Oke? Ada lagi? Baca waktu ngaji. Oh, ngaji bisa, nggak apa-apa. Kalau ngaji itu justru bismillah itu sunnah. Sunnah, kalau ngaji biasa loh ya. Tengah-tengah kita baca bismillahirrahmanirrahim, terus di kita tabarrukan. Ngikutin mazhabnya Imam Malik, tabarrukan. Kita golek barokai ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat dan ngapunten menawi banyak kesalahan, sama-sama belajar. Saya suka kalau ada yang bertanya walaupun mungkin jawaban kulo salah, karena Islam itu sedemikian luasnya, sedemikian komplitnya, sehingga kalau saya salah itu harap dimaklumi. Tapi kita sambil bareng-bareng belajar. Kalau saya salah, monggo ditegur, monggo. Kita sambil bareng-bareng belajar, murid-murid mencoba untuk angen-angen Al-Quran dan maknanya. Saking kula akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.